Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Alvina Septiani, SAP, MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keuangan Publik. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmadini dengan NIM 070 11182328140 dari kelas L5 Indralaya. Baik, jadi pada video ini saya akan membahas beberapa materi atau mereview ulang kembali materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Alvina pada pertemuan pertama sesuai dengan RPS pertama, di mana pada RPS pertama dan pertemuan pertama kita membahas mengenai ruang lingkup dari keuangan publik. Nah, pada materi ini terdapat beberapa submateri-materi yang terdiri dari konsep dasar keuangan publik, ruang lingkup keuangan publik, tugas negara dalam perekonomian, serta perbedaan pengelolaan keuangan oleh institut pemerintah dan oleh institut non-pemerintah. Yang pertama itu konsep dasar keuangan publik. Jadi, keuangan publik itu merupakan sebuah studi tentang intervensi pemerintah dalam mengatur pasar atau kita sebut sebagai marketplace. Dan keuangan publik ini juga atau public finance ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Yang kedua itu ada ruang lingkup keuangan publik. Nah, ruang lingkup keuangan publik atau sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa keuangan publik juga merupakan salah satu dari cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan cara pemerintah mengelola sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi rutinnya. Maka dari itu, ruang lingkup keuangan publik ini terbagi ke dalam beberapa aspek yang terdiri atas yang pertama ada pengeluaran negara. Pengeluaran negara ini berkaitan dengan segala bentuk aktivitas belanja yang dilakukan oleh negara dengan uang. Contohnya itu bisa dari APBN atau APBD. Nah, yang kedua ada penerimaan negara. Sementara kalau penerimaan negara ini adalah segala bentuk aktivitas atau segala bentuk pemasukan yang masuk dalam pendapatan negara. Contohnya itu bisa dari pembayaran pajak, pinjaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada administrasi keuangan negara. Yang keempat ada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Serta yang kelima ada pengaruh anggaran negara terhadap perekonomian. Selanjutnya itu ada tugas negara dalam perekonomian. Mengutip dari pendapat Adam Smith dalam bukunya berjudul The Wealth of Nation, ia berpendapat bahwa tugas negara dalam perekonomian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang menjamin kehidupan sosial dan sistem pertahanan negara. Yang kedua, pemerintah harus menciptakan pemerintahan yang berlandaskan atau berbasis hukum, yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negaranya. Dan yang ketiga, pemerintah juga perlu menyediakan barang publik serta mengelola organisasi publik secara independen tanpa memihak kepada individu ataupun kelompok tertentu. Yang selanjutnya itu ada perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan oleh institusi non-pemerintah. Nah, jika pada institusi pemerintah itu yang termaksud dalam sektor publik itu beroperasi atau tujuan utamanya itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baik mungkin kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran publik atau warga negara. Sementara pada institusi non-pemerintah seperti perusahaan swasta itu beroperasi ataupun dengan tujuan utamanya adalah memperoleh laba atau profit serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham perusahaan terkait. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.